Negosiasi kesepakatan damai antara Israel dan Hamas jangan sampai kehilangan momentum demi menghentikan penderitaan warga Palestina di Gaza. Dan untuk mengulasnya kita telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat Timur Tengah ada Mustafa Abdul Rahman. Selamat malam Pak Mustafa. Selamat malam Mbak Valen. Iya, ini Israel Hamas sepakat damai. Kira-kira bisa tidak mereka menjaga konsistensinya? Karena baru salaman istilahnya, baru sepakat saja serangan Israel masih terjadi di Gaza, Pak. Apakah kemudian kesepakatan damai ini juga menguntungkan bagi warga Gaza? Karena beberapa warga ada juga yang senang, tapi juga mereka sedikit skeptis begitu nampaknya. Ya, kalau dilihat dari apa yang baru ditayangkan oleh Kompas TV tentang situasi di Gaza, kan terlihat tuh betapa gembiranya, betapa bahagianya warga Gaza mendengar tercapainya kesepakatan senjata yang mengakhiri perang Gaza selama 2 tahun yang membuat mereka sangat menderita ya. Itu jelas kan. Kemudian apakah bagaimana masa depan gencatan senjata ini kan, gencatan senjata ini kan baru diumumkan hari Kamis pagi hari ini ya. Tapi pelaksanaannya kan dimulai pukul 12 waktu setempat. Antara Jakarta sama Gaza itu selisihnya 4 jam ya saat ini ya. Kalau secara resmi dimulai jam 12 siang, berarti di sini jam 4. Tapi versi Israel baru mau melaksanakan gencatan senjata tersebut setelah sidang kabinet Israel mengesahkan kesepakatan gencatan tersebut. Gencatan senjata tersebut. Nah, sidang kabinet Israel baru digelar pukul 5 waktu setempat. Nah, kalau selisih 4 jam dengan Jakarta sini, itu kan jam 5 tambah 4, jam 9 malam waktu sini. Baru saja. Maka yang perlu kita lihat, apakah gencatan senjata ini dipatuhi oleh Israel adalah malam ini sampai besok pagi. Kita lihat besok pagi apakah malam ini masih ada serangan Israel terhadap target-target di Jalur Gaza. Kalau memang malam ini tidak sepi dari serangan Israel, maka berarti gencatan senjata ini dipatuhi oleh Israel. Oke, konsistensi dan komitmen Israel bisa dilihat daripada gencatan senjata yang nantinya dilakukan pada malam hari begitu ya. Tapi Betul. kalau melihat daripada perjanjian kesepakatan damai itu sebenarnya fase pertama baru akan berlangsung pada hari Senin dengan ditandai pertukaran sandera. Nah, lalu what's next-nya agar perang di Gaza ini benar-benar usai dan tidak ditumpangi dengan kepentingan seperti apa, Pak? Karena ya kita balik lagi ya melihat bahwa sebenarnya komitmen untuk gencatan senjata itu sebenarnya sudah pernah terjadi di Januari 2025. Oke, fase pertama gencatan senjata kali itu terlaksana. Tapi di bulan Maret setelahnya, Tel Aviv justru melanggar dan kembali melakukan serangan. Nah, ini gimana untuk mengawal ini begitu supaya hal serupa benar-benar tidak terulang. Jadi benar-benar mulus untuk kedamaian itu benar-benar ada antara Israel dan juga Palestina di Gaza. Ya, dari penjelasan Mbak Valid ini ada 2 jawabannya. Yang pertama adalah masalah fase pertama dari disepakati oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nah, kepentingan semua pihak, khususnya Israel dan Palestina, adalah bagaimana fase pertama pelaksanaan dari butir-butir proposal damai Trump tersebut adalah berjalan dengan sukses. Ini kepentingan bersama, khususnya Israel dan Palestina. Dan tentu adalah masyarakat regional, yaitu negara-negara Arab dan masyarakat internasional. Dan pelaksanaan dari tahap pertama ini akan berlangsung selama 5 hari. Seperti disampaikan oleh stasiun televisi Kompas TV, ada 4 butir. Nah, 4 butir ini yang akan dilaksanakan selama 5 hari ke depan sampai hari Senin. Tapi mulainya pelaksanaan gencatan senjata tersebut mulai malam ini waktu Indonesia bagian barat atau jam 5 sore waktu Israel ya. Dan makanya saya sampaikan
harus dilihat malam ini. Kalau memang malam ini adalah sepi dari gencaran gempuran Israel, maka berarti Israel komitmen dan menghormati gencatan senjata tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah tadi kan disinggung bahwa sebelumnya sudah pernah tercapai gencatan senjata pada bulan Januari, tapi pada bulan Maret Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata tersebut. Apakah kesepakatan gencatan saat ini akan dihormati oleh Israel atau sebaliknya seperti nasibnya gencatan senjata yang lalu? Kan begitu, Pak. Nah, ini situasinya sudah berubah, Pak. Oke. Sudah berubah. Ya, Pak Musto. Saat ini, ya, kami paham. Kami juga itu menjadi doa bersama bahwa semoga dengan kesepakatan ini dan dengan perundingan yang terjadi saat ini itu memang tidak seperti yang sebelumnya terjadi. Tapi Pak, yang kami tanyakan selanjutnya adalah dengan kesepakatan damai ini, apakah bisa membawa pengakuan negara Palestina? Ya, kalau memang semua pihak, khususnya Israel, komitmen terhadap semua butir yang termaktub atau tertulis dalam proposal damai Trump yang terdiri dari 20 butir tersebut, itu saya optimis akan berakhir dengan berdirinya negara Palestina. Kenapa? Ya, ada butir nomor 19 dan butir nomor 20. Butir nomor 19 itu berbunyi, apakah seiring dengan kemajuan pembangunan jalur Gaza dan seiring dengan kemajuan proses reformasi pemerintah otonomi Palestina, maka akan terbuka situasi yang kondusif menuju berdirinya negara Palestina. Ini butir nomor 19, ini jelas. Sudah menyebutkan secara tegas apa yang namanya negara Palestina. Ini luar biasa itu ya. Luar biasa di masa pemerintahan Trump dan Netanyahu yang notabene berasal dari ideologi ultra kanan. Tapi tiba-tiba mereka menyebut negara Palestina. Ini butir nomor 19. Butir nomor 20 berbunyi adalah Amerika Serikat akan menggelar dialog antara Israel dan Palestina untuk mencapai horizon politik yang akan menciptakan hidup berdampingan antara Israel dan Palestina. Ini luar biasa. Dan ujung-ujungnya akan ke arah wujudnya negara Palestina. Ini kalau memang komitmen semua pihak jelas akan terwujud nomor 19 dan nomor 20 tersebut. Makanya proposal damai Trump yang terdiri dari 20 butir itu harus dilaksanakan secara utuh dan harus dilihat sebagai satu kesatuan, jangan pisah-pisah antara satu dan lainnya. Kalau satu dan lainnya maka akan gagal lagi proses perdamaian di Timur Tengah ini. Ya, sepemikiran. Berarti memang hingga saat ini yang paling dinantikan seluruh masyarakat di dunia ini adalah bagaimana komitmen Israel Hamas terutama dalam mencapai kesepakatan rencana perdamaian ini. Baik, terima kasih atas analisis Anda, Mustafa Abdul Rahman, pengamat Timur Tengah yang sudah dibagi